yang ada di jaringan Polygon yang menggunakan sistem terdesentralisasi sudah disiapkan di jaringan Polygon tekstil matrix sebanyak 12 level ya. Kemudian untuk universe-nya sebanyak 9 level. Teman-teman bisa memiliki level tersebut ya, dua jenis ini, dan bisa dipasarkan kembali dengan potensial bonus itu 100% unlimited ya selamanya. Nah, kemudian selain dari itu juga program-program yang kita aktifkan ini bisa memberikan cashback berupa token energi ya, token energi yang akan digunakan di dalam ekosistem Metaverse, dan juga program ini bisa mendistribusikan atau untuk mendapatkan Force Coin cryptocurrency Metaverse, dan juga program ini bisa mendistribusikan NFT aset ya. Nah, ketika ini kita dapatkan, ini akan menjadi sebuah nilai atau elemen dari ekosistem ini. Tujuannya ke sini, setelah ekosistem terbentuk, maka kita bisa mendapatkan potensi uang yang cukup banyak, mulai dari Metaverse, kemudian ada program staking, kemudian Force Coin harganya meningkat, NFT bisa menghasilkan passive income, dan NFT juga menumbuhkan nilai di market. Jadi Metaverse itu adalah sebuah ekosistem DeFi project berlapis, banyak pengembangan, ada Force Coin cryptocurrency, NFT, kemudian zona game, Metaverse, dan elemen-elemen yang lainnya ya. Tahap awal saat ini adalah startup, fase distribusi Force Coin, artinya pengembangan ini belum sepenuhnya. Jadi manfaatkan informasi awal ini, karena kedepannya Metaverse ini akan menjadi sebuah revolusi network, akan menjadi tren bisnis global, bukan lokal, karena bisnis ini ada di seluruh dunia ya. Teman-teman, untuk news di minggu ini saya menyampaikan tentang SEC yang mana sekarang ini menggugat Binance dan Coinbase. Efeknya kemana? Efeknya ke market kripto secara keseluruhan. Ini akan menumbuhkan kekhawatiran ya, kekhawatiran investor. Jadi investor yang selama ini membeli cryptocurrency sebagai aset potensial untuk mendapatkan keuntungan selisih dari jual beli, beberapa pastinya merasa takut ya ketika ada berita seperti ini. SEC menuntut Binance, dia menganggap Binance mengambil dana nasabah dan dana tersebut dikelola. Dan ini statusnya belum final, hanya semacam tuduhan. Binance masih tahap nanti akan menjelaskan, membuktikan, dan artinya Binance statusnya saat ini belum jadi tersangka, belum menjadi sebuah kejahatan, tapi beritanya bermacam-macam, putnya muncul, ketakutan muncul, sehingga itu mempengaruhi market Bitcoin, Ethereum, seluruh kripto ya. Kemudian Coinbase, SEC menggugat Coinbase, menganggap Coinbase mempunyai potensial memasarkan suatu cryptocurrency sekuritas. Tapi permasalahan yang muncul, SEC tidak melakukan ketetapan lebih dahulu. Dia tidak menentukan di Coinbase mana cryptocurrency yang sekuritas dan mana yang bisa diperdagangkan. Ya, jadi artinya SEC ini sering ngawur hanya untuk membuat gejolak dalam harga market aja. Dan saya rasa untuk masalah Coinbase itu cepat selesai, tapi kalau untuk Binance itu perlu pembuktian dari pihak Binance-nya. Dan ini hanya berpengaruh di dalam dunia crypto market, Bitcoin, Ethereum, Matic, dan banyak lagi, Binance terutama, BNB, tapi tidak terjadi pengaruhnya di Metaverse. Kita dapat koin yang stabil, pendapatan kita tetap stabil, dan kita tidak terpengaruh dengan berita news buruk untuk cryptocurrency di beberapa minggu ini. Jadi aman ya. Salah satu keuntungan Metaverse, kita mendapatkan cryptocurrency yang stabil berupa DAI stablecoin dalam satuan dolar. Kemudian untuk news tentang NFT royalty.
NFT itu dalam saat ini pengembangan program untuk distribusi dan memfilter beberapa aset dalam hal menseleksi NFT yang sebenarnya di dalam hal distribusi, ya. Jadi teman-teman, informasi terakhir tentang NFT ini akan dikembangkan atau diluncurkan programnya migrasi ke versi 3-nya itu pertengahan minggu depan akan ada informasinya. Nah, jadi saat ini teman-teman belum bisa melakukan apapun tentang NFT, untuk migrasi itu belum bisa dilakukan, jadi tunggu info berikutnya. Kemudian untuk tentang kontes, Metaverse ada kontes secara besar-besaran terdiri dari beberapa tahap kontes maraton. Tahap 1 ini bonusnya atau hadiahnya luar biasa. Hadiah pertama itu 10.000 DAI Stable Coin atau 150 jutaan untuk pemenang pertama. Pemenang keduanya 75 juta, pemenang ketiganya 35 juta. Dan seharusnya berakhir hari ini, tapi karena banyaknya permintaan dari mitra, banyak sekali orang-orang yang telah membuat video tapi baru setengah proses, belum siap di-upload, tapi durasinya habis dan kapasitas itu banyak orang yang meminta dan memohon, sehingga ini diperpanjang durasinya. Jadi teman-teman masih bisa memanfaatkan untuk ikut kontes ini dan mendapatkan peluang hadiah. Selain kontes hadiah 1 dan 2, ada puluhan dolar atau tingkatan lainnya. Ada hadiah untuk hadiah keempat, hadiah kelima untuk 50 orang dan beberapa hadiah berapa puluh orang untuk hadiah yang keempat. Jadi manfaatkan juga untuk potensi uang dari kontes seperti ini. Teman-teman mungkin mempunyai kapasitas dalam hal membuat video, itu bisa memanfaatkan ini. Atau mungkin nggak bisa buat video, bisa suruh orang lain ketika ada teman untuk membuat video tentang Metaverse, Sports Coin, tentang promosi-promosi di dalam Metaverse ekosistem. Oke teman-teman, Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan proyek Metaverse secara umum di Indonesia. Kami berniat untuk menyampaikan edukasi blockchain secara keseluruhan dan memberi manfaat secara penuh untuk peluang bisnis ekosistem Metaverse, yang mana bisnis ini adalah berskala global dan bukan lokal. Bisnis ini kapasitasnya adalah internasional, artinya kapasitas kita juga meningkat secara bisnis. Dan pastinya Metaverse ini mempunyai potensi masa depan karena memungkinkan untuk dikembangkan secara terus-menerus. Kami telah membangun banyak hal, mulai dari membangun mindset tim leader kami, mulai membangun beberapa channel akademi, termasuk YouTube channel yang teman-teman bisa akses secara akademinya, beberapa grup WhatsApp, grup Facebook, dan semuanya kami bangun bertahun-tahun bahkan, dan itu bisa digunakan sebagai bahan promosi, bahan saluran pemasaran, dan akademi strategi, dan banyak lagi. Harapannya itu semua bisa menumbuhkan manfaat secara utuh di Indonesia sebagai penciptaan peluang solusi bisnis yang selama ini sering scam. Maka kita tawarkanlah proyek Metaverse. Teman-teman, selain manfaat untuk sesama kita, Metaverse juga bermanfaat untuk negara dalam hal penciptaan peluangnya, dalam hal perpajakannya, karena setiap transaksi DAI Stablecoin di toko kripto itu terjadi yang namanya pembayaran pajak atau PPh. Jadi teman-teman, kalau saya dapat bonus banyak, saya jual jadikan rupiah di toko kripto, maka di situ ada penerapan aturan pajak dan pajak itu masuk ke kas negara. Dan dana itu cukup baik ya sebagai pemasukan negara, pastinya ini juga bermanfaat untuk negara. Harapannya bisa dipahami apa yang kita sampaikan. Saya menyadari ini adalah peluang baru ya. Apapun itu yang namanya baru pasti sedikit sulit, tapi yakinlah ketika teman-teman paham lebih dahulu dan nanti setelah semua orang paham, kita udah paham duluan, disitulah momentumnya. Terima kasih, kita masuk ke sesi tanya jawab, nanti akan dibantu oleh Bang Haris dan tim leader Power Team. Kita akan berdiskusi, ngobrol santai di sesi berikutnya. Saya kembalikan ke moderator Bang Haris, terima kasih.